Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero. Kali ini saya akan mendiskusikan kelanjutan dari tema sosiologi agama. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas atau mendiskusikan tentang sosiologi agama, di mana pada pertemuan sebelumnya itu saya membahas tentang pengantar ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sosiologi, apa yang dimaksud dengan agama, lalu kemudian kenapa sosiologi agama itu menjadi penting untuk didiskusikan. Bahkan sosiologi agama itu saking pentingnya itu bukan hanya tercantum dalam kurikulum perguruan tinggi gitu ya, ada mata kuliah sosiologi agama, tetapi juga di sisi lain pentingnya sosiologi agama ini sehingga kemudian mewujudkan satu lembaga ya di perguruan tinggi. Salah satunya program studi sosiologi agama yang kemudian memfokuskan pada kajian-kajian sosiologi agama. Jadi memang kalau kita melihat realitas misalnya sosiologi agama ini bukan hanya sekedar kurikulum, tetapi bahkan ada program studi sosiologi agama, salah satunya di IAIN Manado ya, itu di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa kajian tentang sosiologi agama ini menjadi kajian yang sangat penting dan bukan hanya sekedar diselesaikan dalam satu semester ini saja, tetapi itu adalah kajian yang sangat sangat panjang seperti itu. Nah, akan tetapi walaupun sosiologi agama ini adalah mata kuliah ataupun bahkan objek kajian yang sangat mendalam dan juga luas, tetapi saya akan berusaha sebisa mungkin walaupun cuma dalam beberapa video singkat, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan semacam pemantik begitu ya bagi kita semua untuk agar supaya kita lebih jauh lagi dalam mempelajari dan mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan ilmu sosiologi agama ini, seperti itu. Nah, jadi pada pertemuan ini saya akan membahas sedikit ya, jadi cuma sekedar pemantik saja, jadi silakan teman-teman cari lebih atau silakan kaji lebih jauh lagi terkait dengan sejarah sosiologi agama ini. Saya hanya akan membahas pengantar-pengantarnya saja ya, atau kulit-kulitnya saja seperti itu. Nanti untuk lebih dalamnya silakan teman-teman cari sendiri referensi-referensinya dan berbagai macam literatur yang kemudian membahas tentang sejarah sosiologi agama ini. Baik, teman-teman sekalian, berikut kita akan mendiskusikan tentang sosiologi agama atau sejarah sosiologi agama yang kemudian muncul dari 3 peristiwa besar ya, gitu ya. Jadi sosiologi agama ini dalam pembahasan ini saya membaginya menjadi 3 fase ya. Yang pertama itu di era klasik, yang kedua itu di era modern, itu ya. Yang ketiga itu di era kontemporer. Nanti akan kita diskusikan. Nah, yang pertama di era sosiologi agama di era klasik. Nah, sosiologi agama di era klasik ini kalau kita melihat secara umum itu tidak terlepas dari 3 peristiwa besar. Gitu ya. Itu yang pertama ada revolusi Prancis, yang kedua itu ada revolusi industri, yang ketiga itu adalah tumbuhnya kapitalisme. Seperti itu. Nah, jadi revolusi Prancis ini merupakan revolusi yang menjadi perhatian dunia gitu ya, karena efek yang ditimbulkan begitu besar. Kita melihat misalnya di peristiwa revolusi Prancis itu kemudian melahirkan berbagai macam isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, lalu kemudian penghapusan pemerintahan yang sifatnya diktator seperti itu. Nah, itu adalah turunan dari atau efek dari revolusi Prancis seperti itu, sehingga kemudian banyak melahirkan pemikiran-pemikiran baru terkait dengan sosiologi. Jadi bagaimana kemudian masyarakat atau struktur masyarakat itu terbentuk seperti itu. Kita ketahui bersama sebelum abad pertengahan atau sebelum abad pencerahan atau kebangkitan Eropa begitu ya, atau kita kenal dengan Renaissance, itu institusi agama ya, dalam arti ortodoksi gereja pada waktu itu sangat dominan. Nah, sehingga
kebijakan-kebijakan negara, lalu kemudian bagaimana mengatur masyarakat, itu berdasarkan apa yang diatur oleh gereja atau berdasarkan kebijakan-kebijakan gereja. Nah, sesudah abad pencerahan itu lalu kemudian muncul Renaissance, dan puncaknya itu di revolusi Prancis gitu ya. Sebenarnya ada revolusi yang lain, itu namanya revolusi industri sebagaimana yang di kedua ini. Tapi kemudian salah satu peristiwa besar yang memunculkan banyak pemikir-pemikir sosiolog itu adalah revolusi Prancis ini, seperti itu. Jadi kemudian di sini agama itu sudah tidak lagi menjadi semacam salah satu semacam subjek untuk menentukan kebijakan seperti itu, atau menjadi salah satu pemegang palu untuk menentukan kebijakan negara begitu ya. Tapi di sana sudah kemudian muncul isu-isu hak asasi manusia, terus kebebasan individu, lalu kemudian pemerintahan yang berbasis keadilan seperti itu. Jadi itu sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran yang banyak bermunculan pasca revolusi Prancis. Nah, sesudah revolusi Prancis ada namanya revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Jadi salah satu tokoh di revolusi ini ada namanya Isaac Newton. Itu kemudian menemukan mesin uap. Jadi dari revolusi industri ini mata pencarian masyarakat atau pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia seperti itu kemudian beralih menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh mesin seperti itu. Jadi di sebelum revolusi industri ini manusia itu masih kemudian banyak dipekerjakan misalkan di sektor peternakan, misalnya ketika misalkan kendaraan pada waktu itu masih menggunakan kuda. Nah, jadi maka banyak sekali manusia yang dilibatkan di sana di dalam misalkan perawatan kuda misalnya, terus kandang kuda sampai dengan pakannya, lalu kemudian gerobak dan seterusnya. Tetapi kemudian sesudah revolusi industri itu kemudian gerobak yang ditarik oleh kuda itu kemudian berubah menjadi industri mesin gitu. Jadi yang kita kenal dengan mobil. Nanti akan kita diskusikan bagaimana kemudian ekonomi dari revolusi sebelum revolusi industri itu kemudian beralih menjadi ekonomi yang berbasiskan revolusi industri yang notabene manusianya itu aktivitas manusia itu perlahan-lahan itu digantikan oleh mesin seperti itu. Nah, sehingga dari revolusi industri ini lalu kemudian lahirlah yang namanya kapitalisme. Nah, kapitalisme ini stratifikasi sosial, artinya manusia itu bisa dikatakan sebagai manusia yang unggul kalau dia memiliki modal. Jadi stratifikasi sosial ini ditandai dengan kepemilikan modal. Nah, jadi di sini kemudian ada tiga peristiwa besar ini begitu mendisrupsi ya seperti itu, menggantikan peran agama sebelum abad pencerahan. Jadi bagaimana kemudian agama menjadi semacam payung hukum begitu ya ini saya ambil contoh di Eropa ya. Jadi sebelum abad pencerahan itu segala aktivitas kenegaraan dan juga bagaimana mengatur masyarakat itu ditentukan oleh ortodoksi gereja atau ditentukan oleh gereja. Nah, pasca abad pencerahan terjadi 3 peristiwa besar, itu revolusi Prancis, revolusi industri, dan bangkitnya kapitalisme, sehingga kemudian banyak pemikir-pemikir muncul dan agama menjadi semakin semakin tidak diperdulikan lagi oleh orang-orang pada waktu itu seperti itu. Jadi begitu berubahnya 180 derajat sampai 180 derajat begitu ya dunia pada waktu itu. Nah, ini sosiologi agama di era klasik. Lalu kemudian kita beralih kepada sosiologi agama di era modern. Nah, sosiologi agama di era modern ini kita bisa lihat misalkan pasca revolusi industri itu, atau kita hitung misalkan di memasuki abad 20 seperti itu ya. Jadi semakin masifnya perkembangan produksi mesin seperti itu. Nah, di sini sebagaimana teman-teman bisa lihat, saya kemudian
mencantumkan di sini dalam buku The Elementary Forms of Religious Life, itu karya Emil Durkheim. Jadi Emil Durkheim ini adalah filsuf ya, termasuk juga seorang sosiolog seperti itu. Jadi dia membagi agama itu di dalam dua aspek di dalam buku ini. Itu yang pertama ada yang sakral, agama sebagai sesuatu yang sakral. Agama artinya agama dalam kaitannya dengan spiritualitas dan religius. Nah, agama sebagai sesuatu yang sakral ini artinya adalah agama yang memang berkaitan dengan spiritualitas dan religiusitas manusia. Seperti itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, agama sebagai sesuatu yang profan. Artinya hal-hal yang tidak melibatkan agama, misalnya sekulerisme. Nah, jadi terkait dengan tadi itu, misalnya penemuan mesin uap, lalu kemudian perkembangan kapitalisme, ekonomi global, dan seterusnya, itu menurut Emil Durkheim itu tidak melibatkan yang namanya agama. Gitu. Itu yang profan. Jadi kayak misalkan perkembangan teknologi, kalau kita lihat sekarang ini misalnya perkembangan teknologi, ide-ide tentang sains misalnya. Nah, itu tentu tidak melibatkan hal-hal yang tidak melibatkan agama atau bisa dikatakan sebagai profan. Nah, di zaman ini semakin berubah ya. Jadi kalau di zaman pada periode klasik misalnya itu yang mempengaruhi agama itu atau yang menyebabkan agama itu kemudian sudah tidak terlalu diperdulikan lagi oleh masyarakat Eropa pada waktu itu. Nah, dalam konteks era modern ini, jadi kondisi sosial baik itu terkait dengan struktur masyarakat maupun terkait dengan aktivitasnya gitu ya, termasuk tentang politik, ekonomi, termasuk tentang agama, itu mengalami perubahan secara besar-besaran di zaman ini seperti itu. Jadi bagaimana kemudian aspek sosial, aspek politik, dan aspek ekonomi itu tidak lagi kalau kita lihat misalkan dalam konteks profan ini, itu tidak lagi ada kaitannya dengan aspek agama seperti itu. Nah, ini berbeda misalnya dengan The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Jadi karya Max Weber. Jadi Max Weber ini mendiskusikan tentang etika Protestan dan spirit kapitalisme. Nah, jadi dalam buku ini Max Weber mendiskusikan bahwa seorang yang beragama gitu ya, dia mengambil contoh kasus seorang Protestan gitu ya. Orang yang beragama gitu ya, dia bisa mencapai kebahagiaan di katakanlah di akhirat nanti ya, atau kehidupan sesudah mati, kalau dia bisa mewujudkan kebahagiaan di dunia ini. Nah, contohnya seperti ini. Seseorang yang seseorang yang bisa mewujudkan kebahagiaan yang sesudah mati gitu ya, dia bisa mendapatkannya atau dia bisa memperolehnya melalui kehidupan di dunia ini. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus menjadi seorang kapitalis. Artinya dia harus menjadi seorang individu yang punya modal, yang punya banyak uang seperti itu ya, sehingga dia ukuran kesejahteraannya itu di dunia ini itu bisa menjadikan dia sebagai orang yang bahagia, sehingga dia setelah dia mati itu dia juga bisa menjadi orang yang sejahtera atau orang yang berbahagia seperti itu. Nah, saya kira ini relevan dengan kita misalkan orang kaya misalnya. Kita misalkan hidup di dunia ini misalkan tujuannya untuk mencari kekayaan seperti itu. Nah, dengan kita kaya atau dengan kita memiliki modal atau dengan kita memiliki bisnis misalkan atau dengan kita memiliki berbagai macam aset, sehingga aset kita itu membuat kita kaya dan seterusnya, sehingga kita bisa berbuat banyak misalnya untuk misalkan membangun panti asuhan atau menyumbang pembangunan masjid atau menyumbangkan pembangunan pesantren dan seterusnya. Nah, dengan kekayaan kita itu kan kita bisa melakukan banyak hal terkait dengan hal seperti itu. Jadi menjadi donatur terkait dengan program-program masyarakat dan seterusnya, menyumbang di sana sini dan seterusnya. Nah, itu kan kita bisa lakukan kalau kita punya modal. Nah, inilah yang dimaksud oleh Max Weber sebagai spirit of capitalism. Jadi
kita bisa menjadi orang yang berbahagia kalau kita misalnya mendukung apa, atau kita menjadi seorang kapitalis gitu ya. Akan tetapi lagi-lagi ini dikritik oleh Karl Marx gitu. Jadi hal semacam ini juga Karl Marx itu sudah memperingatkan bahwa kesejahteraan itu tidak hanya sebatas diukur oleh orang yang sangat kaya gitu ya. Jadi apa, bahkan bisa jadi orang yang sangat kaya itu kemudian bisa berpotensi untuk apa namanya istilahnya itu, untuk merendahkan atau untuk melecehkan gitu ya kalau dalam bahasa kasarnya orang-orang yang tidak mampu gitu. Jadi misalkan orang-orang yang minta-minta di jalan atau orang-orang yang pekerjaannya cuman buruh dan seterusnya. Nah, mungkin sebagai orang kaya dia tidak terlalu respect dengan orang-orang seperti itu. Dia cenderung menyepelekan orang-orang yang seperti itu, jadi miskin dan seterusnya. Nah, jadi ini juga yang menjadi perdebatan ya. Jadi orang orang yang beragama yang kaya di dunia itu juga tidak menjamin bahwa dia itu dalam arti sejahtera misalkan dia masuk surga di akhirat seperti itu ya. Bisa jadi kekayaannya itu adalah ujian baginya dan kemudian kekayaannya itu bisa menyebabkan dia itu menjadi ujub misalkan atau menjadi takabur atau menjadi orang yang selalu merendahkan orang lain seperti itu. Nah, kita beralih kepada sekarang sosiologi agama di era kontemporer. Nah, di sini saya membahas bukunya ini ya, saya mencantumkan bukunya Charles Kimball ya. Itu bukunya ini yang judulnya itu Agama yang kemudian menjadi bencana gitu. Nah, dalam buku ini berargumen bahwa ada hubungan antara agama, mentalitas massa dan kemudian kejahatan terorganisasi. Nah, jadi maksud saya di sini adalah ketiga aspek ini, misalkan agama, lalu kemudian mentalitas massa dan kemudian kejahatan terorganisasi, ini saya kira sudah sering kita lihat contoh-contohnya, misalnya gitu ya. Kita bisa melihat misalnya kejadian pembantaian massal di zaman perang Vietnam ya. Jadi kekerasan yang mengatasnamakan agama saya kira banyak sekali. Saya kira juga di semua agama itu ada yang menjadikan judul agama sebagai sebagai judul untuk melakukan tindak-tindak kekerasan begitu atau tindak-tindak kejahatan. Misalkan pembunuhan massal di Vietnam ya, di waktu perang Vietnam itu ada sekelompok yang mengatasnamakan aliran agama di sana itu kemudian menyerang orang-orang Amerika di sana itu. Nanti silakan teman-teman cek. Lalu kemudian ada juga yang baru-baru ini tahun 2019 kalau tidak salah itu waktu penyerangan di masjid di Selandia Baru itu juga atas nama agama seperti itu. Jadi ada beberapa jamaah yang kemudian sholat Jumat di sana itu kemudian sesudah itu ada penjahat masuk lalu menyanyikan yel-yel satu organisasi tertentu, organisasi agama tertentu, lalu kemudian melakukan penembakan seperti itu. Sering kali juga kita melihat terjadinya bom gereja, termasuk juga rumah-rumah ibadah yang lain. Nah, ada juga yang kita sering dengar itu di peristiwa WTC itu 11 September tahun 2021 di mana gedung WTC yang dijadikan objek oleh terorisme untuk melancarkan aksinya seperti itu ya. Jadi di sana itu kalau tidak salah ada sekitar 8.000 korban jiwa. Nah, jadi gedung WTC itu kemudian menjadi sasaran terorisme yang mengatasnamakan Al-Qaeda gitu ya. Yang sayangnya itu banyak orang yang melabelkan aksi itu kepada agama Islam gitu. Jadi ini sebenarnya terjadi karena antara agama yang kemudian menjadi semacam mentalitas massa gitu ya dan kemudian menjadi kejahatan terorganisir. Nah, ini kaitannya dengan yang kedua ini.
Nah, yang dinamakan kesakralan ini, jadi membentuk sebuah kontrak sosial dalam bentuk ikatan antar anggota kelompoknya. Nah, jadi konsekuensinya sebagai bentuk solidaritas terhadap kelompok akan memunculkan mentalitas. Nah, jadi semacam kayak tadi terorisme tadi itu kan aksi-aksi teror itu yang kemudian mengatasnamakan agama atau membawa judul-judul agama itu karena sudah ada kesakralan di antara mereka, sudah terjadi semacam doktrin ya atau cuci otak di antara mereka, sehingga kemudian membentuk kontrak atau membentuk baiat lah, katakanlah seperti itu, membentuk semacam baiat, sehingga dari baiat itu atau kontrak sosial itu terbentuklah satu ikatan antara anggota kelompok yang kemudian konsekuensinya adalah membentuk mentalitas yang kalau mentalitas ini sudah terbentuk, itu apapun yang mereka lakukan, entah itu kejahatan atau kriminalitas, itu mereka tidak peduli lagi karena mereka sudah berpikir bahwa apa yang mereka yakini atau apa yang mereka lakukan itu ujung-ujungnya itu akan membawa mereka kepada surga gitu. Misalkan tindakan terorisme yang mereka lakukan atau tindak kejahatan atau tindak kriminalitas yang mereka lakukan, selama mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tugas suci, maka mereka tidak memperdulikan lagi apakah itu mereka melakukan tindak kriminal atau kejahatan dan seterusnya seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan kesakralan atau mentalitas massa seperti itu. Jadi ada hubungan yang kemudian terjadi kontrak sosial, sehingga dari kontrak sosial itu menimbulkan aksi kejahatan yang terorganisasi seperti itu. Nah, dari sini kita melihat agama itu berperan besar dalam peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia ya, itu di dunia itu saya kira itu banyak sekali seperti itu. Jadi bagaimana kemudian agama itu dijadikan sarana mobilisasi. Jadi misalkan terdapat banyak sekali kasus itu ya, di mana agama itu sering dijadikan alat untuk memobilisasi seperti itu. Oke, saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar di video ini. Nanti akan saya balas gitu ya. Ataupun teman-teman yang masih masih merasa kurang penjelasan saya, silakan berkomentar di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya balas seperti itu. Baik, kita ketemu lagi pada pertemuan berikut. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.